kita masih di validasi data. Perhatikan di data karyawan. Nah, di karyawan ini kan ada telepon dan ada email. Nah, telepon dan email ini masing-masing karyawan kan tidak boleh sama kan. Nah, itu penjelasannya sudah saya jelaskan di modul yang ke-6 di tutorial 3 dan 4 itu sudah saya jelaskan. Jadi, pada saat kita mau menambah data baru, misalkan nama siapa? Dian. Kemudian alamatnya di Kupang. Kemudian nomor telepon, misalkan kita akan masuk di nomor telepon dan email yang salah toh, yang sama. Maka dia harusnya menolak. Karena dia sudah sama. Nah, itu ada di video 3 yang tidak ada suaranya itu. Jadi dia punya cara kerjanya itu, pada saat dia mau klik simpan, saya tunjukkan saja skripnya. Karena di video 3 tidak ada suara kan. Nah, dia itu terjadinya di tadi apa? Admin karyawan kok. Nah, berarti terjadinya di insert karyawan. Nah, jadi ini mencari data di dalam database. Dia akan cek dulu kan. Dia pertama kan dia ambil data dari depan toh. Dari depan dia simpan di variabel masing-masing. Kemudian dia melakukan pengecekan. Select bintang from karyawan. Nah, sabar. Ini kita ada di tabel pengolahan data karyawan. Berarti dia ceknya di tabel karyawan. Apakah di karyawan itu sudah ada atau belum kan? Nah, berarti select bintang from karyawan where email like variabel 4 yang diambil dari depan tadi, or telepon like bla bla bla. Jadi terserah kalian kalau alamat itu tidak boleh sama, ya sudah tinggal tambahkan or alamat. Nah, jika ditemukan, maka dia akan kembalikan ke depan. Dia muncul pesan email atau telepon yang Anda masukkan sudah terdaftar. Lalu history go -1 itu dia mundur satu langkah ke belakang. Jika dia benar, misalkan jika dia tidak ditemukan, maka dia langsung ke proses simpan. Proses simpan dan dia kembali ke halaman karyawan. Begitu. Itu untuk cek dia apakah data sudah ada atau belum. Sama seperti data jenis sucian. Kalau jenis sucian ini kan nama tidak boleh sama kan. Kalau sudah ada kemeja ya tidak boleh kemeja lagi. Nah, berarti kita lihat di insert jenis sucian. Di insertnya. Di insert jenis sucian ini, select bintang from jenis sucian where nama like bla bla bla. Jika nama sudah ada ya dia batalkan. Jika tidak ya dia simpan. Itu. Terus ada script untuk menghapus. Contoh data pelanggan. Misalkan di transaksi. Di transaksi ini kan si pelanggan Dimas Anggara kan sudah melakukan transaksi. Iya kan? Kalau dia sudah ada datanya di data transaksi, berarti di tabel pelanggan ini kita tidak bisa hapus dong. Mengerti? Kalau kita hapus di sini, nah nanti bagaimana dengan data ya? Kita cari datanya tidak ada. Jadi intinya setiap data yang sudah digunakan di tabel yang lain, di foreign key-nya itu, kalau foreign key-nya sudah ada ini, berarti primary key sudah boleh hapus lagi. Kalau kita hapus nanti jadinya aneh. Kita mau lihat di data diri tidak bisa lagi karena sudah dihapus. Jadi kayak data karyawan itu kalau kita mau hapus, kita harus cek apakah karyawan ini sudah dipakai di transaksi atau belum. Kan di tabel transaksi itu kan terpakai nih karyawan penerima dengan karyawan yang menyerahkan. Jadi saat kita mau hapus data karyawan, kita cek dulu apakah ID karyawan itu sudah ada di tabel transaksi belum, sudah tersimpan atau belum. Kalau sudah, maka hapusnya hilang. Lihat tombol hapus pasti ada. Kalau dia belum ada ya dia bisa dihapus. Sama dengan data pelanggan. Apakah pelanggan itu di tabel transaksi sudah ada belum ID pelanggannya? Kan transaksi kan pasti melibatkan pelanggan toh. Kalau pelanggannya sudah ada, maka dia tidak bisa hapus lagi, tidak bisa hapus, hanya bisa ubah sah. Nah, kalau Andika ini kan belum ada, belum digunakan. Lihat nama Andika. Kita lihat di data transaksi, ada tidak pelanggan yang namanya Andika? Tidak ada, maka di sini Andika bisa dihapus. Sementara yang lain tidak bisa lagi. Nah, itu validasi untuk hapus. Jadi logikanya kita cari tahu dulu pelanggan itu tuh terlibat di tabel apa.
terlibatnya itu kalian lihat di primary key, foreign key-nya toh. Oh, ternyata di tabel transaksi itu ada data pelanggan. Nah, berarti sebelum kita hapus pelanggan, kita cek dulu ID pelanggan di tabel transaksi itu ada atau tidak di tabelnya. Kalau sudah ada, maka tidak bisa hapus lagi. Nah, dem script-nya itu palingan di delete pelanggan. Lihat nih. Pelanggan kan? Untuk pelanggan ini pelanggan kayaknya belum ada di sini. Iya kan? Delete pelanggan. Coba. Oh, dia tidak ada di sini. Untuk hapus, kita matikan tombol hapusnya. Jadi kita lihat di bagian pelanggan. Kita cari tahu mana tombol hapus untuk pelanggan. Nah, ini kan, ini ubah, ini hapus. Di sini ada penambahan script tuh. Nanti di video tutorial sebelumnya itu tidak ada suaranya, tapi kalian sudah tahu maksudnya. Jadi dia ini. Halo Pak Eko. Oh, be approve. Lalu dia punya token ada di situ, Le. Pak ada di mana nih? Tunggu saya turun ke bawah. Satu ketua kelas mana? Kamu turun ke bawah di Paman Buruangan tuh. Kasih tahu di Panende bilang ambil tas yang tas kecil tuh. Panende atau orang yang di teller dong di situ bilang Paman minta ambil tas di lemari besi kayaknya, lemari besi atau di meja, tas yang kecil tuh. Yang tas kecil tuh, tolong bawa ke sini. Nah, sekarang kalian lihat di sini, select bintang from, dia cari kan ID pelanggan. Pasti dia cari ID pelanggan di tabel transaksi. Select bintang from transaksi where ID pelanggan ada atau tidak toh? Where namanya di atas ini toh. Jika ditemukan, maka dia buat apa? Jika ditemukan ya dia tidak tampilkan apa-apa, dia kosong sah. Dia kasih hilang toh, dia kosong sah. Tapi kalau dia tidak menemukannya, maka dia langsung muncul tombol hapusnya yang ini. Kalau dia tidak dia menemukannya, kan harusnya diinput di sini toh. Nah, ini dikosong sah, berarti tidak ada tombol yang muncul nanti. Nah, makanya ini tombol hapusnya hilang. Begitu. Kemudian ini untuk menghapus. Jadi nanti kalau data karyawan ya dia mau hapus, berarti dia cek ID karyawan di tabel transaksi. Kemudian kalau pelanggan ya dia mau hapus pelanggan, dia cek ID pelanggan di tabel transaksi. Jenis cucian dia cek di tabel jenis cucian. Di tabel transaksi kok detail transaksi. Di detail, karena didetailkan kita pilih ID jenis cuciannya toh. Begitu. Sekarang kita mau perbaiki dulu di data pelanggan di cetak PDF ini. Oh, ini sudah ada nama. Ini kita modul 7 ini hanya untuk cek yang masih keliru-keliru dong. Oke, ini sudah benar. Kemudian data jenis cucian sudah, data transaksi, cetak laporan menurut periode dari tanggal 1 sampai tanggal cetak PDF. Nah, ini masih salah kan? Karena masih dalam bentuk angka-angka nih. Kalau angka-angka ini kan orang tidak tahu itu maksudnya apa. Jadi kita harus perbaiki dulu di karyawan laporan PDF periode. Kita buka di karyawan laporan
PDF periode. Nah, berarti ID karyawan penerima nama fungsinya apa? Nama karyawan 1 kan? Kita tes dulu. Oke, dia muncul begini karena kita belum tambahkan dia punya apa? Wih, kalian sudah jago ya. Ada. Oke, semua muncul toh ini. Tunggu ya saya. Oke. Untuk penerima ini kan sudah kan? Sudah toh? Sekarang kita lanjut yang berikut di karyawan yang tadi karyawan penerima, sekarang karyawan yang menyerahkan. Kita ganti di bagian mana? Di mana? Ayo guys tunjuk saya. Di nama karyawan sini kan? Terus jenis cucian ini dia punya apa? Nama jenis Oke, karyawan yang menyerahkan ini belum. Nah, penerima ini nama penerima ini salah, ini bukan ini. Ini harusnya di ID karyawan serah. Di sini. ID pelanggan ini nama pelanggan. Darinya seperti ini. Iya toh? Sekarang rupiah. Nih, rupiahnya ini kita tambahkan RP. Di sini kan harga rupiah. Jadinya seperti ini. Nah, ada rupiah-rupiahnya. Sekarang di tanggal kita tambahkan grand total. Grand total yaitu jumlah total dari ini toh. Caranya ke mana? Untuk grand total kita penjelasan ada di modul sebelumnya, tapi saya jelaskan ulang. Variabel GT, kasih nama GT kepanjangan grand total sama dengan nilai awalnya adalah nilai 0. Kemudian di sini ini kan sebenarnya grand totalnya. Kita kasih nama variabel GT sama dengan variabel GT ditambah dengan hasil perhitungan dari ini. Kita tambahkan dalam kurung ini supaya lebih jelas. Selesai, hanya begitu sah. Lalu tinggal kita display di bagian bawah. Gen total titik 2 kecil tanda tanya PHP, tanya lebih besar, lalu echo variabel GT. Kita rupiahkan juga, rupiah buka kurung rupiah itu fungsi saya sudah buat sebelumnya di get data tuh, nanti kalian cek. Tambahkan titik makan. Nah, saat jalankan, nah dia jadi ini totalnya 507.200. Iya toh, kita tambahkan BR supaya dia agak turun ke bawah. Seperti ini. Kalau turunnya terlalu jauh.
Kita buat dengan terbilang, misalkan 500.000 kayak ada terbilangnya. Kalian pernah lihat atau terbilang? Tipu. Di sini kita tambahkan terbilang, ganti dengan itu sah. Karena sebelumnya sudah ada fungsinya di get data itu. Nah, dia terlalu dempet ini, kita kasih turun dengan B. Itu toh, 507.200. Harus ada kata rupiah. Tambahkan rupiah di belakang. Titik, tanda petik, rupiah di sini. Ini kan. Terus kita mau di depan setiap awal huruf pertama di setiap kata kasih huruf kapital toh. Nah, itu kita kayak nama juga kan kadang harus begitu. Itu tinggal pakai ukes. Sudah hanya begitu sah. Error. Bukan ukes, apa kayak dia lupa deh bro. Oh, UUC words. Nah ini terbilang GT words. Ini kok mungkin. Nah, 507.200 rupiah. Terus apa lagi? Tanggal. Nah, tanggal ini kan 00 ini. Nah, kita ubah dia jadi 00 itu dia kasih garis datar saja toh. Dan tidak ada tanggal tahun 00 begitu. Dia di tanggal apa nih? Tanggal ambil kan? Nah, logikanya apa? Kita pakai fungsi perintah apa? If buka kurung jika tanggal ambil, iya kan? Jika tanggal ambil berformat 1, 2, 3, 4 begini kan tadi, maka dia akan mencetak garis datar. Jika tidak, dia buat apa? Dia cetak ini toh. Nah, selesai. Garis datar. Kita mau tengahkan dia, tinggal tambahkan center. Udah. Center. Udah di tengah. Terus tanggal ini kita bisa ubah formatnya. Dua-dua kayak formatnya tahun duluan kayak kurang bagus. Saya lihat di mana ya? Saya sudah buat sebelumnya. Di transaksi Baik, kok ada chat tuh. Di transaksi sini, nah ini formatnya ini. Saya copy. Kalian nanti pakai ketik. Kok dihapus lah. Tadi laporan apa tadi? Transaksi. Ada PDF-nya kan? Dia bernama laporan PDF periode. Oke. Mana tadi tanggal? Ini kan tanggal terima. Nah, saya hapus ini. Ini saya tanggal terima. Dia formatnya D kecil, M besar, Y besar. Jadi nanti kalau jalan, perhatikan di kolom tanggal terima.
Nah, dia jadinya 10 ouch 2000. Kalau kalian bisa ganti M-nya, misalkan ganti dengan F. F ini long date. Jadi nanti dia tampilnya Oktober kayak begitu, langsung panjang. Kalau kalian mau dia singkat, M. Oke. Kalau mau yang pakai angka, S. M kecil kayaknya. Kamu ngomong S ini atas dasar apa? Kayaknya kamu lagi halusinasi. Ini 10 toh. Tinggal kalian mau menambahkan apa? Misalkan formatnya pakai garis miring. Nanti dia akan menyesuaikan. Begini kan? Nah, kita pakai yang mana? Kita tidak usah pakai garis datar. Pakai M besar saja. Begini saja. Udah begini. Atau ini kita copy lagi. Saya mau tambahkan di, atau kita buat fungsi sah. Ya, atau daripada harus begini. Kembali ke get data. Mana get? Oke, kita tambahkan satu fungsi yang namanya apa? Kasih nama fungsi apa? TGL, singkat saya. Lalu di sini kita kasih nama tanggal. Sini kita kasih nama. Ini kita cut dulu. Ini kita letakkan di tengah sini kan. PHP-nya tidak usah. Nah, ini hasil, variabel hasil sama dengan, ya kan? Lalu variabel tanggalnya ini tinggal ganti variabel tanggal ini dengan yang ini. Selesai. Tanggal. Nah, sekarang tinggal kita panggil di sebelah sini. Sebelah sini ya. Tadi yang mana? Awalnya kan begini kan? Begini. Tinggal kita tambahkan apa? TGL buka kurung. Lebih sederhana. Kita cek dong. Betul toh? Sekarang coba di tanggal ambil. Tanggal ambil mana? Ini. Nah, kita tambahkan di sini TGL. Jangan kan? Udah tuh. Jadi ya seperti ini. Jelas Pak ini? Oh, di atas juga periodenya ini. Periode TGL selesai untuk PDF-nya. Selanjutnya menurut periode, menurut status, menurut transaksi, diterima PDF. Oke, ada yang mau buat ini? Gampang kan, ini tinggal tambah-tambah. Tadi gitu, laporan PDF status transaksi. Kita buka laporan PDF status ini kan. Kita ganti ini. Pertama tambahkan get data dulu. Di mana? Get data, oke. Terus tanggal ambil ganti dengan
diubah jadi TGL toh, supaya formatnya bagus. Kemudian ID karyawan penerima itu di nama karyawan 1. Terus tanggal ambil ganti dengan TGL yang sudah kita buat. ID karyawan serah nama karyawan 1. ID pelanggan dep nama pelanggan. Penerima ID jenis cucian nama jenis cucian. Itu manfaatnya fungsi. Kalau kita sudah buat, kita tinggal panggil-panggil saja. Berat harga pakai berat. Nah, di sini juga rupiah. Selesai. Saat dijalankan langsung jadi kan. Nah, tapi bagian ini kita harus ganti dengan garis datar toh. Di bagian mana tuh? Bagian apa? Tanggal ambil. Mana tanggal ambil? Nah, kita ambil dari laporan yang sebelumnya. Kan kita sudah buat tuh tanggalnya. Ini toh. Datakan di ini. Tanggal ambil. Kan namanya sama, tanggal ambil. Udah. Selesai toh. Terus total ada yang mau buat? Grand total. Dep cara ke mana? Tambahkan variabel GT sama dengan 0. Terus di bagian ini variabel GT sama dengan variabel GT ditambah dengan nilai perkalian ini. Selesai. Tinggal kalian hitung dia punya BR grand total titik 2 apa? Rupiah buka kurung PHP dulu. Terus buka kurung eko variabel GT titik koma. Salah, ekonya di luar. Iya kan? Ekonya harus di sini. Koma di sini. Terus apa lagi? Terbilangnya ke mana? Kita tambahkan BR, kemudian di sini terbilang. Tambahkan apa untuk buat huruf besarnya itu? C word. Selesai. Kita sudah rapikan yang pertama. Excelnya belum lagi. Lalu menurut pelanggan Dimas Anggara, ketong perbaiki lagi di laporan PDF pelanggan. Laporan PDF pelanggan
Oke, ada yang mau buat ini? Siapa? Padahal saya kasih nilai tambahan, tidak ada yang mau. Tidak mau nilai bonus. Sudahlah. Padahal hanya tinggal tambah TGL, buka kurung, tutup kurung. Padahal kalau kalian kerja ini saya kasih bonus, kalian tidak usah kerja tugas 7. Tapi sudahlah, selamat. Nama karyawan 1. Terus ini apa? Tanggal. Hanya buat begini. Nama karyawan 1. Nama penerima, status, jenis cucian. Harga kita pakai rupiah. Ini kita pakai rupiah. Ketik di mana tadi? Bawah ini kita pakai rupiah, iya kan? Terus kita buat di grand total. GT sama dengan variabel GT sama dengan 0. Lalu di bawah sini variabel GT sama dengan variabel tambah nilai yang ini toh. Terus tinggal tambahkan ini. Ini kan sama. Saya letakkan di sini. Selesai. Salahnya di mana, Cok, kalau muncul begitu? Nah, di get data. Oke, langsung jadi sign. Jadi untuk periode tadi sudah ya, status transaksi. Nah, kita baru buat yang PDF nih. Sekarang yang Excel punya lah. Kan semua harus Excel. Nah, kalian sampai sini belum? Belum. Nanti kalian buat laporannya kayak gitu berdasarkan periode. Di modul 5 kayaknya itu. Minggu ini kalian harus mengerjakannya. Nah, menurut transaksi juga ini sebenarnya sama dengan yang tadi kan. Nah, kita copy sana. Tapi nanti kalian punya harus pakai ketik. Jadi nama file periode laporan pelanggan, laporan PDF periode. Nah, dia samanya itu bagian ini. Kita copy dari T-body sampai T-body. T-body sampai di terbilang. T-body sampai terbilang. Ctrl C. Mana yang Excel? Excel ini nama apa ya? Oh, sama. Berarti saya jadi bingung. Berarti tidak ada masalah dong. Dia akan gabung. Kalian bisa sampai ini kah? Laporannya sudah sampai sini. Modul 4 ada sampai laporan kah? Kalian sudah sampai modul berapa? 4 kan, mau jalan 5. Ini kali pertemuan berapa? 5. Tapi ada yang suka kerja 5 kan? Kalian harus kerja. Nah, oh ini sudah ada sih. Jadi dia sudah terganti 1 kali. Oke, kira-kira di mana lagi yang perlu kita perbaiki?
Kalau pelanggan ini pasti otomatis sudah ada muncul nama tadi. Nah, ini sudah ada nama. Jadi tidak perlu kita perbaiki cucian transaksi. Maria Serafia Bunga. Nah, Maria Serafia Bunga ini dia punya nama adminnya toh. Nama adminnya, nama karyawannya. Berikutnya kita tambahkan icon-icon. Kayak ubah nih pasti kalian buat jadi tombol-tombol nih. Kalian bisa mengubahnya jadi tombol. Kita ubahnya di sini. Cara ubahnya ke mana? Buat dia jadi tombol. Coba di karyawan. Di karyawan mana? Hah? JKLM. Nah, ini. Kalian bisa membuatnya di sini. Nah, tinggal tambahkan kelas. Kalau mau buat tombol. Kelas terus BTN. Ini untuk apa nih? Hapus BTN danger. Atau mau buat pakai icon juga boleh. D-nya terus BTN SM. Kita kasih yang kecil. Nanti jadinya ternyata kita jangan pakai yang ini. Kita mau ubah tuh yang bagian ini. Yang bagian ini maksud saya di aksinya. Saya salah posisi ini. Dia di bagian aksi di mana itu? Menghapus. Oh, bagian ini ya, menghapus nih. Saya kontrol V situ. Ini jadi hapus. Atau kalian mau buat pakai icon begini juga boleh. Caranya sama kayak ini. Kalau pakai icon lebih kecil toh. Hapus nih kayak dia tombol terlalu besar. Nah, ini saya hanya menunjukkan pilihan. Selanjutnya terserah kalian mau pakai yang mana. Di bagian ubah juga kita harus buat ubah data yang mana? Ini kan? Nah, ini juga kita tambahkan kelas. Tapi kelasnya kita pakai info. Begitu. Atau mau pakai icon boleh. Sekarang di bagian atas ini kita mau ada logonya. Jadi kayak di si Amir itu kan ada logo kayak begini. Itu kemana dia cara? Itu dia di style kan, di CDN-nya. Mana di CDN? CDN itu kan ada di dalam style kok atau bukan? Hah? Di tema. Tema itu style kan? Tapi kayaknya dia bukan di style itu. Dia di CDN kayaknya. Nah, kita tambahkan script untuk icon di sini. Scriptnya apa? Gue lupa itu. Scriptnya. Fungsi navbar style, hapus file, filter, aktif menu, browser, WhatsApp. Ini kayaknya. Nah, tinggal kita ambil header and footer. Ini kita taruh di CDN ini. Nah, ikonnya ada di mana? Kita cari file ikonnya. Pakai icon apa nih? Cari icon di mana? Ketik kok, icon. Begitu. Terus jangan Google lah.
ada loh icon Google icon Di bagian mana? di cari dari Google ada icon dari Google punya Pak. Oh, ketik di mana? Di Google, ketik. Google icon atau icon Google. Ya ini muncul ini tadi, Google semua nih. Itu kan di gambar pada di pencarian muncul gambar. Oh, tunggu. Di semua. Di mana ini? Ih, baik khusus. Tapi ini munculnya, oh ya kita cari dengan nama loading terlalu bikin emosi. Cari dengan kata kunci apa nih? Kata kunci clean, bersih begitu ah. Clean house, clean up. Oke, yang gambar sikat nih kok. Kenapa? Oh iya, toh kamar ini toh. Oh ini dia bersihkan karpet ini. Kenapa apa dia jadi icon? Yang kecil ini Sako. Open linknya. Terus pilih apa nih? Yang biasa. Langsung save Sako. Download. Kalian sudah jago nih. Terus pilih download. Terus, oh ya ternyata banyak di sini. Kita tidak perlu edit sendiri. Ganti dengan nama apa tadi apa namanya? Kabel sah. Oke. Setelah itu kita X dia taruh di mana nih? Docs terus di tanesip di luar Sinsa. Kabel.png. Kabel.png. Nah, tapi ini dia ada di luar. Begini kayaknya. Tadi di mana leh? Oh, ini sudah ini. Iya kan? Jadi data pelanggan. Nah, ini sudah jadi sikat karpet. Nah, jadi kalian bisa buat icon-icon untuk atasnya. Terus apa lagi? Oke. Di bagian ini sudah. Nah, ini juga bisa diubah jadi icon. Aksi ini juga kalian bisa pakai icon yang tadi dari Google toh. Bisa pakai itu, tapi dia modelnya pakai image. Data transaksi selesai, laporan-laporan justru beres, kita log out. Nah sekarang kita masuk ke pelanggan punya. Pelanggan login, nah pelanggan punya ini. Nah untuk ganti dem background ini kemana lah dem cara? Pelanggan beranda. Tambahkan BR supaya dia agak turun ke bawah. Terus ini backgroundnya ini kemana dia cara? Ayo, kalian tahu? Nah, coba kita lihat di karyawan. Background ini kan dia ganti dari body ini kan. Kita taruh di bagian pelanggan di beranda di bodinya. Terus di dia punya kontainernya itu
Ini apa? Karyawan. Body. Nah, kontainernya pakai ini. Include navbar. Kontainernya pakai. Oke, di beranda. Oke, ini belum jalan ini. Panggil apa? Nama apa? Tema. Kalian sejago nih. Tema ada di mana? Luar ke dalam? Begini. Tapi ini masih agak jarak nih. Harus hapus yang BR-nya dong. Begini kan? Terus ini logout. Login. Nah, sekarang ini kita ganti juga tanggalnya ini. Ganti dengan dia punya tanggal. Di mana? Kita panggil dulu get data. Oh, sudah. Tanggal di bagian mana nih? Ini kan? TGL. Sini TGL. Oke, ini biodata. Ini kayaknya terlalu dempet nih yang cari. Cari ini dia terlalu dempet. Kita bisa kasih turun dia. Di ini. BR yang ini tidak usah. Ini. Terus apa lagi? Biodatanya sudah, kita bisa biodata. Terus kita tambahkan gambar ya. Kita mau pakai apa? Carousel. Oh, apa namanya? Ketik apa di sini? Free page. Begini. Terus ini. Terus oh, begini. Cari apa nih? Oh. Tidak, kita mau tambahkan gambar. Ketik apa? Landing page. Ah? Ini. Terus BUI. Nah, ini kan template-nya ada banyak nih sebenarnya. Jadi kalian bisa download, copy di sebelah kan, tinggal ganti-ganti dalamnya toh. Dalamnya ganti dengan dinamis yang tadi. Terus kita pakai yang mana lah? Ya, suka-suka kita mau pakai toh. Kalian saran yang mana? Ketik apa nih? Begini. Ini hanya gambar kan? Oh, gambarnya bagus-bagus. Kalian coba beli yang premium nih. Berapa nih premium? €9. €9 tuh berapa? Coba kali konversi dong. Coba di Google toh, €9 sama dengan berapa rupiah? 9 € berapa rupiah? 134.000 soju. 1 tahun. 134.000 bagi 12 berapa? 1 bulan berapa? 134.102. Ketong beli sa. Subscribe now. Harus buat akun Lenoko.
Continue with Google. Dia malas pakai yang free dong. Coba kita lihat tuh dia hasilnya apa. Sorry, we are gonna take please a few minutes. Ya, jadi intinya dia ada banyak pilihan di sini gambar-gambar. Kalian bisa download kan? Foto. Nah, ini untuk referensi bagi yang lain. Oke. Kayak tadi yang ini ada yang vektor foto PSD icon collection nih. Itu yang premium ini kan bagus. Fontnya juga ada, kalian bisa pakai font-font di sini. So, bisa pilih. Oke, kita buat carouselnya. Mana ya? Kalian desain buat yang bagus-bagus kalau punya pengetahuan lain, desainnya. Sekarang buat web tidak susah. Kalau ini kan halamannya kita benar-benar buat sendiri toh. Nah, kalian bisa download dari halaman yang sudah jadi dong tuh. Nah, tinggal kalian isi formnya itu dengan cara kita toh. Tapi formnya itu pakai yang template yang sudah ada, itu lebih bagus. Di Learn Bootstrap saya pakai cara yang biasa kayak di si Amir. Kalian punya buat yang lebih bagus lagi, Bang. Biasanya dipakai di sini. Di carousel. Nanti kita pilih yang jalan sendiri nih. Pilih di try it yourself. Carouselnya itu kita buat satu halaman sendiri supaya saat kita tambah-tambah tuh kita Ctrl A, Ctrl C. Kita buat di halaman sendiri. Halamannya di luar saja. Di Tanesip sini. Tambah file CR apa ya? CL saja. CL di sini. Nah, kita harus perlu gambar ini. Iya kan? Kita butuh gambar apa? Kita tidak usah pakai div ininya, tidak usah. Terus ini ya, E-nya tidak usah. cl.php. Oh, atau pakai ini di script yang sudah saya siapkan. Ada atau tidak? Carouselnya ada pesona. Nah, ini pakai yang sudah saya buat ini. Kita letakkan di sini. Terus gambarnya kita harus siapkan gambar juga ini. Ya Tuhan, berarti harus desain lagi gambar. Pakai gambar apa ini? Coba saya lihat di si Amir. Kita tahan pakai gambar ini dulu. Ini justru bisa dong. Atau mau yang ukuran berapa? Kita buka Photoshop. Sekarang ada Photoshop. Kita buat sebuah layar baru, ukuran berapa? Oke, kita kasih ukuran seperti ini, kecil saja.
Terus kita cari gambar. Tadi gambar di mana, Le? Free pick, keripik. Laundry banner. Nah, sudah ada banner. Nah, mau yang mana? Yang mana? Ini kok. Ini. Nah, ini yang besar nih. Atau yang begini? Mana lah? Lebih bagus tuh kalian desain sendiri. Terus download. Ini ada loremnya ini nih. Makanya kita harus beli ini. Tunggu dong. 1 mon, 1 tahun, 12 mon, 12 bulan atau 12 minggu, 12 bulan. Sabar, tapi ini hati-hati. 12 bulan, 9 euro per bulan. Berarti kalau 12 bulan, iya toh, berarti 9 kali. Dong nih kadang bikin dong kata-kata nih menjerat itu, menjebak. Kita pikirnya 12 bulan per bulan. Tidak jadi beli. Cari saja gambar. Image. Nah, ini sudah banyak nih. Pakai yang kita butuh 3 gambar. 1, cari yang ukurannya large. Filter, saya pilih size-nya, kita pilih yang large. Iya toh, supaya dia muncul yang besar-besar saja. Lalu temanya, website temanya warna biru atau ungu, biru sah, dan dia muncul yang biru-biru semua. Nah, biru-biru sesuai dengan tema. Nah, ini malah jelek ini. Jangan batasi warnanya, semua warna. Oke. Gambar pertama, save. Bagus-bagus nih. Gambar 1, next. Cari gambar yang jangan pecah. Cari gambar sebuang-buang waktu nih. Save image. Web, ini web lagi nih. Nah, ini handuk nih. Save image 2, 3. Nanti kalian bikin gambarnya yang banyak. Untuk contoh saya bikin cukup 2, saya pemalas. 2. Saya hapus ini dengan yang karena hanya butuh 2. Kemudian source-nya ini g1.jpg, terus yang di bawah g2.jpg. Kemudian untuk G1 G2-nya file open, kita ambil yang di mana nih? Download yang 1 dulu. Kita letakkan nih
Sini. Saya letakkan di sini. Kita kasih kecil dulu. Begini, Soko. Nah, dia nama apa nih? Tanesip Laundry toh. Tanesip Laundry ini. Dia punya kata-katanya kita pakai apa? Kayak ada motonya apa ya? Punya ide kok? Motonya apa? Bersih bersinar sunlight. Bersih bersinar, bersih bersinar bersama Tanesip. Udah kasih warna. Terus hurufnya kita kasih yang mana? Kalau desain ini kalian jago ini. Saya rasa pakaian ada yang bersinar kok, serius. Bersih apa? Anggap saja pakaian bisa bersinar coba. Terus kita tambahkan dia punya logonya toh. Aduh, pekerjaan mendesain ini yang paling tidak suka. Oke, buat 2 baris begini. Terus ini kita kasih dempet tuh. Pakai apa nih supaya dia jaraknya berdekatan? Ini kok. Ini kasih berapa? 50. Ya Tuhan, tuh. 120. Ini sebenarnya untuk apa ini? Mau saya dia kasih begini. Oh, ini kayaknya. Nah, spasi 14. Oh, terlalu ke atas. 60. Nah, begini sah. Lalu kita tambahkan logonya kan? File logo tadi ada di mana? Di divisi, terus di C, exam, htdocs, di Tanesip, terus kabel kan tadi yang logo tuh. Oh, kabel. Nah, si kabel ini ya Tuhan, ini terlalu kecil. Tidak usah sah. Oke, saya rasa ini yang icon-icon cukup langsung.
Tinggal kalian taruh tambah. Coba. Dari yang gambar besar. Ini sekotangan nih. Download. Oh iya betul. Berapa kali berapa nih? 500 ya. Ini. Bayar ini. Yang free 100 kali 100. Ini yang free ini. Nah bayar mau 1 juta lebih nah biar. 100 sih soal apa-apa. Oke, jadi dia ada di luar sini. Mana Photoshop nih yang bikin berat? File, open. Di mana tadi? Download. Oh, lumayan ini. Kita klik, pindahkan ke sebelah. Nah, jadi kayak ada tangan. Oke lah. Bersinarnya tak usah sih. Ya Tuhan. Pas kok ini? Belum, ini terlalu ke. Ini tidak. Ini agak ke tengah. Oke, gambar 1 kita simpan dengan nama apa tadi? File, save as di C exam htdocs terus tanesip, simpan dengan nama apa tadi? G1 kah apa tadi skripnya? G1 dot jpg save. Oke, selanjutnya gambar nomor 2, file open. Tadi gambar kita taruh di mana? Aduh. Download kah? Nomor 2 nih ini. Oke. Saya taruh di, tidak pakai bisa tarik kok ini. Lalu di sini aduh. Begini kah? Oke, anggap saya bagus. Layoutnya mana nih? Layar, channel, layout. Bersihnya ketaruh paling atas. Tanesip nanti paling atas. Udahlah. Kayaknya saya ganti warna orange. Jadi warna apa? Jadi warna harus ada ikut warna hijau. Kalau ini ke mana? Kalau warna ini pas kok. File save as, kasih nama G berapa? G2.jpg. Nanti kalian punya desain yang paling bagus sudah.
Dep ukuran harus sama. Usahakan dep ukuran ini harus sama supaya saat pergeseran layar itu dia jangan bergerak naik turun. Oke, sekarang ini kan sudah tentang sebuah gambar yang tulisannya ini tidak usah saja. Tulisan ini juga tidak usah. Sekarang tolong simpan. Lalu kita panggil dia. Panggil dia di mana? Di apa namanya? Dia cukup di indeks di apa namanya? Di beranda. Di pelanggan di bagian beranda ya. Admin kan tidak usah. Admin kan tidak butuh gambar-gambar itu. Yang butuh hanya ini. Kita include-nya di bagian. Saya mau letakkan di sini, di bawah sini. Berarti lebih kecil karena tanya PHP. Terus di sini include. Include apa? CL toh. CL-nya ada di dalam atau luar? Sekarang kita lihat. Ini kan tadi. Nah ini gambar masih keliru. Gambar ini lokasinya dia di luar ke di dalam. Di CL nih. Di luar kan? Tambahkan titik. Sekarang jadi ini diganti ke sana. Nah, jadi nanti dia ganti-ganti begitu. Kalian desainnya buat dia lebih bagus lagi gambarnya. Jangan terlalu besar, dia kecil-kecil. Ini yang sederhana, tapi kalian kalau mau pakai template yang lainnya silakan. Boleh pakai template, silakan. Nah, ini kayak terlalu dempet Maria Serafia bunga, kita geser dia ke bawah sedikit. Berarti di sini saya tambahkan BR saja. Di CL nih. Kalau kita log out, kita login ke nama yang lain, Dimas 123456. Nah ini yang punyanya Dimas, dia transaksinya sudah banyak. Jadi pada saat login Dimas ya dia muncul hanya transaksi punyanya dia saja, dia tidak muncul orang lain punya. Nah itu ada di modul ini sudah dijelaskan. Ada biodatanya. Apalagi yang harus kita perbaiki? Kalau melihat masing-masing transaksinya bisa tinggal kita klik saja. Oke, jadi untuk pelanggan punya hanya sedikit ini. Nah, ada kalau mau ubah password boleh atau tidak? Dia mau ubah dia punya password. Nah, nanti sebentar kita buat di tutorial yang berbeda.